Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamun ala man unzila alaihil Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama yang senantiasa kami harapkan barokahnya, yang kami hormati sesepuh bini sepuh yang kami muliakan Koordinator 4 Bidang Amanah Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Malang 2, yang kami muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Blimbing Lowaru, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Haji Agus Salim beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala TPQ El Salim beserta segenap para asatid dan asatidah, yang kami hormati Kepala TPQ sekecamatan Blimbing Lowaru, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri beserta hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, dan tak lupa para khotimin santri TPQ El Salim yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berwajaah di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan Metode Qiraati Tingkat Dasar Usia di bawah 5 tahun TPQ El Salim yang ke-11. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, para pelanjut risalahnya. Teriring doa semoga kita semua diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami taati para alim ulama, Pak Kiai serta Bunyai, yang kami taati guru-guru kami dari Koordinator Cabang Malang 2 4 Bidang Amanah, Ustadz Nur Ali Usman selaku amanah buku, Gus Hamdun selaku amanah pentasfih, Ustadz Jujun selaku amanah sekretaris, serta Ustadz Bambang selaku amanah metodologi. Yang kami hormati 4 Bidang Amanah Koordinator Cabang Koordinator Kecamatan Blimbing Lowaru, 4 Bidang Amanah, Ustadz Bakin selaku amanah metodologi, Ustadzah Ida selaku amanah sekretaris, Ustadzah Muafia selaku amanah buku, dan Ustadz Gus Hilmi selaku amanah pentasqih. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Haji Agus Salim, Bapak Haji Ramin,
Dan yang kami hormati Ketua LPI Masjid Haji Agus Salim Bapak Haji Supamri. Yang kami hormati pula seluruh kepala lembaga Sembimbing Lowaru beserta teman-teman pengajar dari TPQL Salim. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, terutama Wali Santri dari Ananda Muhammad dan Ananda Azam. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara khotaman Al-Qur'an dan imtihan yang ke-11 santri di bawah 5 tahun TPQ El Salim. Mudah-mudahan rawuh panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amal sholih. Dan kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan sangat kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih kepada guru-guru kami dari koordinator cabang, dari koordinator kecamatan yang telah bersedia membimbing kami dan mengarahkan kami hingga kami bisa menjalankan amanah di TPQL Salim ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh wali santri, terutama wali santri Ananda berdua yang ada di panggung ini yang telah bersedia menitipkan Ananda berdua dan Ananda seluruh santri El Salim ke TPQL Salim ini untuk belajar di TPQL Salim ini mulai dari usia 3 tahun sampai akhirnya bisa dikotami di panggung ini saat ini. Mulai dari Ananda belum bisa membaca Al-Quran, belum mengenal huruf hijaiyah, sampai sekarang Ananda bisa berhasil dikhotami. Untuk bisa berada di panggung ini, para hadirin semua, anak-anak ini telah melampaui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan mereka harus diuji dalam setiap jilidnya. Tahap selanjutnya, mereka harus mengikuti ujian di tingkat lembaga yang diuji oleh seluruh guru-guru di lembaga El Salim ini. Dan berikutnya, mereka masih mengikuti lagi tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan di Prataski Korcam. Terakhir, mereka masih harus melalui di tingkat Taski Akhir Santri di tingkat cabang. Alhamdulillah Ananda berdua bisa mencapai nilai yang sempurna. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon doa restu kepada panjenengan semua, terutama kepada guru-guru kami. Semoga di tahun-tahun berikutnya, di periode berikutnya kita bisa mengirimkan santri-santri yang bisa khotam di bawah 5 tahun. Kalau saat ini kita bisa mengirimkan 2 santri, mudah-mudahan di periode berikutnya kita bisa mengirim 10, 20 dan selanjutnya. Oleh karena itu bimbingan dari guru-guru kami serta kerjasama dari wali santri dalam membimbing, dalam memotivasi anak-anak untuk bisa aktif mengaji, itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita bersama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman pengajar El Salim yang telah bekerja sama dengan baik, yang telah sabar dalam membimbing putra-putri di TPQ El Salim ini. Mudah-mudahan panjenengan semua tetap dilimpahkan oleh Allah kesabaran dan kekuatan dalam bimbingan. Lalaran pelajaran warib, muskilat dan hati-hati dalam Al-Quran. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah al-Barati wa tididawataka di satu tempat tak kola wajib talawakom
sebaliknya berarti orang wali jasad dan wasal sebaliknya dibaca terus anak mana boleh tadi berarti jana tiba-tiba dibaca anak tadi baca panjang menuliskan anak di Al-Quran dibaca pendek kecuali empatan anak bangsa anak bu Nadia anak Mila anak bah tanya panjang baca panjang terdapat di surat Turunan satu bu tanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat Jumat ayat 17-23 paling tetap dibaca panjang terdapat di surat 5 Al-Furqan 19 tetap dibaca panjang terdapat di surat Ali Imran ayat 144 Muhammad Ilhamantab hati-hati ini panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 5 Al-Furqan ayat 49-19 Tohira hati-hati ini panjang tetap dibaca panjang surat Baqarah ayat 225-1 hati-hati hanya panjang baca pendek terdapat di surat Al-An'am ayat 40 lanjut amin hati-hati menunjukkan iman terdapat di surat Al-Surah ayat 125 ini bukan Arina Ladina dapat di surat Silat ayat 20 lanjut 24 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataki, putra dari bapak ayah dari Angriawan dan ibu Yanti. Cita-cita saya menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi tentara. Ananda Muhammad, silakan dibacakan surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima lidunzira ba'san syadidan min ladu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fi. Baik, cukup. Terima kasih. Nilainya 1000. Sadaqallahul adzim. Bagaimana anak-anak? Berapa nilainya? 100. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang giliran Bunda. Monggo Bunda. Alhamdulillah, Ananda Muhammad, tolong dibacakan doa ketika melewati kuburan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna ila insyaallah kumlaikun. Alhamdulillah. 1000.
berapa nilainya? Sohib 100. Terima kasih. Selanjutnya untuk khotimin kedua, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Habibul Rahman. Bunda Hari Bapak Susanto Utama, Ibu Hariah. Cita-cita saya jadi hafiz Quran, jadi pilot. Pertanyaan dari ayah, tolong dibacakan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bagaimana anak-anak? Berapa nilainya? Sohib 100. Selanjutnya Bunda. Bunda dulu belum? Bunda belum. Silakan Bunda. Ananda Azam, tolong bacakan surat pendek, surat Al-Fil. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ajala alaihim taylan ababil tanihim bijaratin mi'atin dil wajalahum ka'asfim ma'kul. Bagaimana anak-anak? Berapa nilainya? Sohib 100. Dikomentari. Terima kasih. Adanil ula. Ayo. Adanil ula Fatatain. Baca. Akonya fathah. Baca baca pendek karena ada nuniwan terdapat di surat 53 An-Najm ayat 50 23 7 77. Iya, nilai 100 untuk Mas Hasan. Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, lancar sekali. Kasih. 100 lagi. Surat-surat pendek. Ayo. Baca akhir surah Al-Fil. Akhir surah Al-Fil. Teruskan surat berikutnya. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilafi Quraish ilafihim li latasita iwasaif falyabudu labad al-bait. Ya, cukup 100 lagi. Terakhir doa dalam sholat. Baca doa ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Akab. lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terima kasih. 100 lagi. Doa harian. Doa harian ya. Bacakan doa. Biasanya akan ke masjid toh. Masuk masjid.
Allahumma inni Allahumma fil dunubi waftali abwaab rahmatik. 100 lagi. Surat pendek sama dengan tadi itu, baca akhir surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terusnya surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa namanya? Azam ya. Muhammad Habibur Rahman. Muhammad Azam. Habibur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Izatil ardi zilzalaha fa'ahtil ardi asqalaha aqlal irsa faraha yawmaidil surat baraha bi'annalab baka awhalaha yawmaidiyas lunna tu'as Nabil a'malahum famayya mas wadatir haylayalah famayya hifqalatan latir syadayalah. Surat Al-Kafirun. Ya, untuk yang mana Pak? Untuk yang Mas Muhammad nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Bagus. 100. Alhamdulillah. Kemudian Mas Azam. Iya. Surat pendek nomor 7. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ajala alaihim taylan ababil tasmihim bijaratin min jil wajalahum wa'asim makul. Ya, 100 nilainya. Silakan tepuk tangan. Tolong bacakan doa kedua orang tua. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1000 nilainya. Langsung berdua nggih. Anak soleh, tolong bacakan doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Nurali, koordinator cabang, dan bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Kiroati, koordinator kecamatan, seluruh
Ustadz Ustadzah dan para hadirin, khususon kedua orang tua wali santri dari kedua wisudawan. Alhamdulillah pada hari ini dapat diselenggarakan khotaman untuk dua santri dari TPQ ini, khusus di bawah usia 5 tahun. Ini luar biasa. Jadi khotaman hari ini adalah luar biasa, karena yang jadi wisudawan adalah putra kita yang masih berumur 4 tahun ya, 4 tahun lebih dikit. Ini luar biasa ya. Biasanya anak umur 4 tahun itu masih suka nangis suka nangis, suka minta apa jajan gitu aja ya. Ini anak sudah bisa membaca Al-Quran, mengaji, luar biasa tadi ya. Prestasi luar biasa untuk kedua putra kita. Ini adalah investasi. Investasi itu artinya celengan bagi orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kedua ini yang ikut khotaman pada hari ini anak kita, yaitu Muhammad dan siapa tadi, Muhammad Azam, ini mudah-mudahan bisa berlanjut menjaga Al-Quran, bisa berlanjut tetap selalu membaca Al-Quran ya. Ini calon pemimpin ya, kita doakan menjadi calon pemimpin masa depan ya. Ini tahun 45, ini umur berapa ini kira-kira ya? Sekarang umur 4 tahun, 45 kira-kira 25 ini ya, 25 tahun gitu ya. Nah ini adalah calon pemimpin ya, calon pemimpin. Saya doakan ini wisudawan kita, santri Qiraati nanti ada yang menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin umat maupun pemimpin masyarakat ya, yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Sekarang ini sulit cari pemimpin yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kadang-kadang baca saja nggak bisa, apalagi berpedoman pada isi Al-Quran, sehingga banyak korupsi, banyak penyelewengan, banyak penyimpangan, sehingga negara ini carut marut karena pemimpin-pemimpin kita bukan ahli Al-Quran. Nah, ini sekarang ini marak ya, marak TPQ di mana-mana. Mudah-mudahan ini memberikan harapan kepada bangsa, sebab bangsa ini banyak rakyat yang pesimis, khawatir masa depan. Tapi kami masih optimis karena masih ada TPQ ya, masih ada pendidikan Al-Quran di mana-mana. Untuk pendidikan anak kecil, khususnya untuk Al-Quran, ini ternyata tidak menghalang-halangi untuk berkembang selanjutnya, berprestasi dan sukses untuk kedepannya. Insya Allah anak yang dididik Al-Quran dan masih kecil ini, mereka sudah menguasai Al-Quran, perkembangan selanjutnya, prestasi dan kesuksesannya akan lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang kira-kira kalau menuntut Al-Qur'annya itu khotamnya di usia di atas 9 tahun. Saudara-saudara yang saya hormati, dua anak ini di El Salim atau yang di mana, kita harapkan dilanjutkan programnya, yaitu masuk ke pra PTPT. Para bapak ibu wali santri perlu diketahui bahwasanya pendidikan Al-Quran metode Qiraati tujuan utamanya sekarang ini adalah santri hafal Al-Quran di usia dini, yaitu umur 8 tahun. Kalau Silawil ada di Jawa Timur 9 tahun, kalau Silawil ada di Jawa Tengah 8 tahun, kalau Silawil di luar Jawa kurang dari 9 tahun. Dikomparasikan, dijadikan satu, maka diambil anak khotam Al-Quran
hafal Al-Quran di usia dini, usia 8 tahun. Lah 8 tahun ini bagaimana bisa mencapai ke sana? Maka 5 pilar qiraati harus dilaksanakan. Yang pertama adalah TPQ pagi, yang kedua TPQ sore, yang ketiga pra PT-PT, dan yang keempat PT-PT, yang kelima adalah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena PKBM adalah salah satu dari sekian lembaga pendidikan yang lentur untuk mencapai sebagaimana yang pada umumnya. Di tengah-tengah masyarakat untuk saat ini tentang masalah TPQ sudah banyak yang menerima, tidak ada yang tidak menerima. Masalah PT-PT itu awalnya jarang yang menerima, tetapi saat ini sudah banyak yang menerima karena kelihatan hasilnya. Tapi satu yang belum, yaitu PKBM, ini masyarakat masih belum bisa menerima, masih tanda tanya. Golek ilang PKBM. Intinya di dalam pendidikan Al-Quran metode qiraati sendiri fokus bagaimana anak hafal Al-Quran di usia dini. Setelah dia itu digodok di dalam Al-Quran dan dia sampai hafal, kalau ingin melanjutkan pendidikan formalnya lebih tinggi yang ada di atasnya, itu tidak terjadi masalah. Lah supaya tidak terjadi masalah ini, yang lentur yang bisa membantu program pendidikan qiraati bukan sekolah-sekolah populer, tetapi yang dapat membantunya adalah PKBM. Maka PKBM diambil oleh qiraati untuk membantu program qiraati supaya yang menjadi program qiraati itu berhasil. Itu yang ditekan. Tentang masalah PKBM enggak perlu diragukan. Ustadz Bunyamin berkali-kali masalah ini cerita bagaimana PKBM sendiri. PKBM itu sama dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Kalau dia itu ada di PKBM, dia itu sampai SMA, seandainya melanjutkan ke perguruan tinggi juga diterima. Bahkan ada di Semarang, anak itu tamatan SD, kemudian setelah itu melamar karena sudah remaja kan, sudah remaja itu melamar pada anak seseorang sendiri. Ayahnya nggak mau menerima karena anak itu dia mengatakan, saya nggak mau menerima mantu kalau anak saya bukan sarjana. Karena demikian akhirnya anaknya itu ikut program PKBM mulai dari SMP, SMA, kemudian langsung masuk UGM, dia jurusan pertanian. Lulus di pertanian, nggawa ijazah UGM, dibawa ke orang tuanya, saya sudah lulus UGM, sarjana, diterima dengan orang tuanya. Ini artinya gak ada masalah gitu loh, gak ada masalah. Ada lagi yang ceritanya tentang masalah PKBM ini sendiri, dia nggak mau sekolah reguler seperti itu karena ribetnya setengah mati, macam-macam begitu. Akhirnya dia ikut PKBM karena sekolahnya seenaknya begitu. Selesai SMA, dia kuliah di luar negeri, pertama di Amerika. Setelah ada di Amerika sana, selesai dia ke Belanda. Di Belanda selesai, kemudian dia kerja ada di Belanda sana. Kerja di Belanda sana, dia nggak mau pulang kerja di Belanda. Hasil kerjanya, gaji kerjanya itu dikirimkan ke Indonesia, diperuntukkan bagi anak-anak yang sekolah melalui PKBM. Dia mengatakan ruwet untuk ikut seperti ini, padahal ikut PKBM ya bisa seperti ini kan, seperti itu.
Ini yang diambil oleh Qiraati program PKBM ini sendiri, biar ketika anak itu selesai di Qiraati untuk jenjang berikutnya ini tidak terjadi masalah. Sampai saat ini sekali lagi kami katakan, kalau TPQ masyarakat menerima, pra PTPT masyarakat masih menerima, PTPT juga masih menerima, yang sekarang setengah-setengah menerima atau tidak menerima, banyak yang menolak adalah PKBM. Maka bagaimanapun nanti untuk yang ada di El Salim ini, itu untuk PTPT sudah kita siapkan tenaganya yang akan menjadi ketua, yang akan menjadi penanggung jawab PTPT-nya, dan disiapkan juga untuk PKBM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak kiai, sekaligus para dewan ustadzah ingkang kawula takdimi. Tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas tugas ustadzah yang telah membersamai putra-putri kami dalam pendidikan Qiraati di TPQ El Salim menika. Kami boten saged bales napa-napa nggih menika, namung saged ndongaaken para ustadzah jaza khairan khairan katsira. Dan ugi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengarungi pendidikan putra-putri kami kurang memahami atau sedikit nakal atau sedikit rewel. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraati tingkat dasar usia di bawah 5 tahun diawali dengan sungkem kepada kedua orang tua. Qad awsahani abi wa Khotimin TPQ El Salim angkatan ke-11. Ananda Muhammad Attaqi, putra dari Bapak Ferry Anggriawan dan Ibu Yatik. Kepada ayah dan ibu tercinta, di hari bahagiaku, langkahku terhenti sujud di kakimu. Air mata menetes. Terima kasih atas segala yang terberi kasih sayang. Takkan pernah kulupa Ananda Muhammad Azam Habibur Rahman, putra dari Bapak Susanto Utomo dan Ibu Harlia. Berkat doa dan restu dari kalian berdua, semoga Allah selalu menjaga kita dalam lindungannya. Terima kasih atas segala yang terberi, kasih sayangmu takkan pernah kulupa. Selanjutnya yakni pemberian penghargaan terbaik usia di bawah 5 tahun tingkat cabang. Ananda Muhammad Azam Habibur Rahman, usia 4 tahun 1 bulan. Penghargaan terbaik usia di bawah 5 tahun tingkat cabang. Dan Ananda Muhammad Attaqi, usia 4 tahun 10 bulan.